Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marianus Arwan Bakrin, mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana dengan NIM 17030080011. Pada saat ini saya berada pada semester 7 tahun ajaran 2020-2021 ini. Jadi pada video ini saya ingin menjelaskan atau menganalisis tentang review buku yang telah saya buat, di mana buku ini berjudul Kritis, Sosial Media dan juga Masyarakat Informasi. Sebenarnya buku ini merupakan buku yang sudah diedit oleh Christian Fax dan Marisol Sandoval. Jadi buku ini sebenarnya tulisan dalam buku ini sebenarnya merupakan tulisan dalam berbahasa Inggris, tapi sudah diterjemahkan, dialihkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga sudah direview. Jadi hasil dari review itu saya mencoba untuk menganalisisnya menggunakan bahasa saya sendiri. Jadi saya akan menjelaskan poin-poin penting di mana yang berkaitan dengan isi dari pada buku tersebut, buku ini. Jadi di sini buku ini ada 3 bagian. Jadi di dalam bagian itu juga ada berbagai sub-sub bagiannya atau sering kita sebut indikator. Jadi dia menjelaskan semuanya, dijelaskan di situ. Jadi pada bagian pertama itu dia berbicara tentang kajian kritis masyarakat informasi. Jadi di dalam bagian ini menjelaskan bagaimana adanya kritik terhadap ekonomi politik kapitalisme yang berkaitan dengan informasi dan media sosial. Itu jadi berbagai hal yang berkaitan dengan kritik terhadap ekonomi politik kapitalis itu dijelaskan dalam bagian tersebut. Kemudian ada juga potensi dan risiko untuk menciptakan masyarakat informasi yang berkelanjutan global. Jadi yang berikut di dalam buku ini juga menjelaskan kajian kritis kapitalisme informasional kontemporer. Jadi di sini dia menjelaskan tentang perspektif cendekiawan yang muncul itu dari berbagai ahli terhadap kajian kritis kapitalisme informasi tersebut. Beralih ke indikator-indikator selanjutnya. Indikator yang berikutnya itu dia berbicara tentang informatika dan etika, di mana hal ini merujuk atau menuju kepada masyarakat informasi dan komunikasi yang mana lebih baik atau lebih ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian pada bagian selanjutnya pada bagian selanjutnya itu dia masuk kepada bagian kedua. Di dalam bagian kedua ini dia menjelaskan atau memasukkan tentang internet kritis dan studi media sosial. Jadi terus sama halnya dengan bagian pertama, di sini juga adanya indikator-indikator yang mana ada beberapa indikator. Yang pertama tentang penolakan besar atau long march. Ini berkaitan dengan bagaimana berpikir tentang internet. Terus selanjutnya tentang memproduksi konsumerisme. Ini berkaitan dengan komoditas, ideologi dan juga praktik dalam hal perekonomian. Karena buku ini juga tidak lepas dari yang juga namanya tentang ekonomi. Terus yang berikut dia berbicara tentang media sosial. Di situ dia menjelaskan tentang karakter unsosial dan media kapitalis. Selanjutnya dia berbicara tentang pekerja global dan front digital. Setelah itu buku ini berbicara tentang alienation returns. Setelah berbicara tentang hal itu, buku ini berbicara tentang media sosial dan partisipasi politik yang mana berkaitan dengan wacana dan pandangan daripada masyarakat. Terus selanjutnya dia memberi gambaran tentang arsitektur partisipasi atau
gambaran-gambaran yang namanya juga arsitek. Itu kan berkaitan dengan gambar. Kemudian tujuannya atau intinya adalah tentang untuk warga dan konsumen. Jadi gambaran-gambaran itu diberikan kepada warga atau konsumen yang mana menggunakan internet atau media sosial. Kemudian pada bagian ketiga ini berbicara tentang kajian kritis tenaga kerja komunikasi. Jadi ini lebih menjurus kepada bagaimana para pekerja di bidang komunikasi. Misalnya mereka bekerja yang bekerja di bidang IT dan lain sebagainya, mana setiap hari harus mengeksplorasikan diri mereka untuk bekerja, bagaimana juga mengembangkan sebuah media sosial, informasi dan lain sebagainya. Di sini ada sub-sub bagian juga, sama hal dengan dua bagian di atas. Jadi yang pertama itu mereka menjelaskan bagaimana masa genting, pekerjaan genting itu berkaitan dengan ekonomi politik feminis dan jurnalis di lapas Kanada dan Amerika Serikat. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana waktu yang sedemikian singkat tetapi juga pekerjaan yang begitu banyak. Terus selanjutnya pada bagian selanjutnya dia menjelaskan tentang terbang sebagai pertarungan, artinya ia menegosiasikan ulang karya dari jurnalis. Terus selanjutnya dia di dalam buku ini dia menjelaskan lebih banyak lagi tentang bagaimana kritik-kritik atau yang pendapat masyarakat yang bersifat kritis terhadap adanya media sosial dan informasi masyarakat ini, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, budaya dan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Karena pada dasarnya manusia atau masyarakat mau tidak mau harus menggunakan dan tetap menggunakan media informasi atau media sosial ini. Dalam hal apapun, dalam hal tuntutan apapun, kita sebagai masyarakat dituntut untuk bisa menggunakan media informasi atau teknologi atau media sosial. Jadi sangat mudah untuk masyarakat terpengaruh dan juga terbawa oleh arus yang dihasilkan oleh adanya media sosial ini. Jadi media sosial ini sebenarnya ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Jadi berbicara soal sisi positifnya, kita dapat mengetahui berbagai informasi dan juga bisa lebih maju berpikir, karena di dalam media sosial ini dia tidak hanya memberikan informasi-informasi yang normatif saja, tetapi informasi-informasi yang juga mana dapat mengasah otak seseorang untuk melakukan hal-hal yang baru. Tapi di sisi lain juga media sosial dan informasi ini juga dapat menghadirkan sisi negatifnya, di mana ada sebagian kecil atau bisa dibilang sebagian besar juga muncul berbagai link-link atau apapun itu yang terdapat di media sosial yang mana menjurus kepada arah yang negatif, di mana dapat menjerumuskan kita masyarakat juga kepada arah yang negatif. Jadi untuk media sosial kita juga dapat media sosial ini kita juga dapat untuk menelaah atau meneliti bagaimana cara kita untuk menggunakannya dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif. Dan kemudian tidak hanya di situ saja, media sosial ini juga dapat menghasilkan atau menghadirkan sisi ekonomi, politik dan budaya, karena hampir semua yang terjadi di dunia ini bisa diekspos atau dieksplor di dalam media sosial yang ada. Jadi
munculnya kritik-kritik terhadap media sosial ini, saya rasa untuk bagaimana para pengguna media sosial ini atau pencipta media sosial ini lebih kepada arah yang mana lebih mempertimbangkan atau memperhatikan yang juga yang namanya etika dan fungsi daripada media sosial terhadap manusia atau masyarakat. Jadi mungkin hanya itu analisis saya atau penjelasan saya terkait dengan buku yang berjudul Kritik Media Sosial dan Informasi Masyarakat ini. Saya sadar masih banyak kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan. Semoga ini menjadi suatu langkah awal untuk saya lebih lagi dalam hal mereview dan juga menjelaskan isi dari buku-buku yang lain yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore.